Selebritas Bella Sofie tak ada di sisi sang ibunda, Agustini ketika orang tuanya menghembuskan nafas terakhirnya pada Sabtu, 3 Februari 2024, malam. Bella Sofie mengaku dirinya sedang berada di Maluku bersama sang suami, Daniel Rigan karena ada pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan. Kata Bella Sofie ketika ditemui di kediamannya di kawasan Ciganjur, Jakarta Selatan, Selasa, 6 Februari 2024, malam. Yuk, Mas Ari sikat. Ya. Kak Bella sebelumnya turut duka cita meninggalnya sang ibunda. Mungkin boleh diceritain sedikit Kak Bella kalau boleh tahu kronologinya yang menurut informasi yang Kak Bella dapat seperti apa sih? Ya, makasih sebelumnya buat semua rekan-rekan media yang udah datang ke sini. Aku juga kaget kemarin teman-teman aja aku gak kabarin kan, maksudnya aku dengar kabar jam 2 malam, jam 10 pagi aku baru bisa pegang handphone, aku lihat gitu loh, maksudnya postingan-postingan dan aku posting juga gitu, jadi benar-benar kaget ya semuanya, benar-benar karena nggak ada sakit sama sekali, nggak ada tanda-tanda, maksud aku nggak ada sakit lah, jadi kita benar-benar kaget banget. Jadi pada saat kejadian itu mama meninggal, saya lagi di pelosok banget gitu, namanya Desa Ilat. Dari rumah saya yang di Pulau Buru itu harus naik speed lagi 2 jam, naik speed ikan itu, kapal ikan yang kecil itu, perahu ikan. Nah, memang saya udah bilang sama mama saya, Ma, nanti 3 hari nggak ada sinyal ya, Ma, karena di pedalaman gitu. Paling kalau ada sinyal, per harinya cuma 2 jam doang, dari jam 6 sore sampai jam 9, dari jam 6.30 sekian lah, sampai jam 9 aja, 2,5 jam doang. Habis itu seharian bakal mati gitu. Nah, pas saya dapat kabar itu, saya lagi tidur kan, jam 2 malam di sana. Jam 2 malam berarti jam 12 waktu Jakarta begitu loh. Ya kaget karena jam 6 sorenya itu kita masih WA ke saya kan, kirim apa-apa gitu, terus bilang hati-hati ya nak di sana gitu. Makanya saya waktu dengar kabar itu antara percaya dan nggak percaya gitu. Maksudnya mama saya kan nggak sakit, kok bisa tiba-tiba meninggal, ini kenapa gitu. Berarti bisa dikatakan Mbak Bella sendiri ketika berangkat dari rumah buat pergi ke tempat ke situ nggak ada kekhawatiran sama sekali berarti ya? Kekhawatiran nggak ada sama sekali karena mama saya nggak ada sakit, kecuali ya orang tuanya ada sakit misalnya. Kita masih ya sebagai anak bisa kayak siap-siap hati gitu ya, misalnya orang tua kita masuk rumah sakit, kita kayak ya Allah gitu, maksudnya kita kan udah siap-siap hati kita gitu loh, ya Allah kalau misalnya umur mamaku nanti pendek misalnya, ya Allah, atau udah kita minta maaf sama orang tua kita, atau kita sempat urus lupa, ini nggak ada sama sekali sakit, memang benar-benar Masya Allah banget. Wah, luar biasa, campur aduk saya. Ini saya masih sekarang ini kayak badan saya ini masih gimana ya, kayak lemas gitu, menggigil, terus kayak nggak ada tulangnya. Bener sih kata orang, memang kalau misalnya kehilangan orang tua itu kayak dunia runtuh, itu bener banget sih, kayak saya udah alamin. Selama ini kayak misalnya saya dengar orang tuanya meninggal, ya emang sedih, cuman karena saya belum merasa ya, jadi bener-bener saya ya biasa aja gitu sedihnya. Tapi kalau ini bener kayak nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Terakhir komunikasi kapan sih dan ngomongin apa? 3 jam sebelum meninggal. Jadi kita terakhir komunikasi 3 jam sebelum meninggal dan ngomongin biasa aja kayak maaf ya ma, masih belum ada sinyal nih ma, mungkin besok tapi baru pulang ke rumah kan di Merasa, terus ya nak hati-hati ya nak gitu. Terus gak ada pertanda apa-apa, tapi memang waktu saya mau berangkat saya kan pamit sama mama saya, pamit. Terus dia emang bilang kayak gini, nak, saya kan mau pindahan rumah ceritanya, dan barang-barang dari rumah lama itu saya nggak ada yang bawa gitu, nggak tahu mau dijual atau mau diapain atau mau dikasih orang, saya belum tahu lah ya. Saya kan tempat tidur saya kan banyak ya,
tempat tidur yang gede-gede gitu. Nah malahan dia minta kasur yang di bawah punya anak saya, karena anak saya yang Danilo itu dia nggak pernah tidur di atas, karena kan dia kalau tidur tuh suka balik sana balik, sejak dari bayi dia selalu tidur di bawah gitu, di kasur gitu. Dia minta itu buat dia gitu. Nah nanti kalau pindah itu kasur Danilo jangan dikasih sama siapa ya gitu, itu buat mama ya katanya gitu. Terus saya nggak tahu itu maksudnya isyarat dari dia gitu, dia minta kasur alas gitu. Padahal kalau dipikir kenapa dia nggak minta tempat tidur yang besar-besar, kan banyak di rumah sering apakah gitu, kenapa dia mintanya kasur yang di bawah gitu. Saya langsung flashback, ya berarti mungkin memang beliau memang sudah tahu ya gitu, maksudnya udah ada isyarat mungkin ya gitu, makanya wallahu alam lah, saya juga nggak tahu gitu. Ini mungkin semalam perjalanan ke sini gitu ya, mungkin sempat susah tidur. Kalau jujur saya kalau misalnya ada teman gitu ya sekarang masih nggak apa-apa sih, kayak masih yang ngobrol biasa gitu ya. Ini kan hari ketiga, tapi kalau ya malam ketiga, besok hari ketiga. Tapi kalau sendirian di kamar jujur belum kuat sih gitu, maksudnya belum kuat banget gitu, maksudnya belum kuat deh, apa aja tuh kayak flashback, kangen gitu, maksudnya kangen ya masih ketemu gitu, masih ketemu apa semua hal lah, kita kayak otak kita nih kayak jalan terus, kayak memori itu terulang lagi apa aja. Jadi memang kalau saya ada sendirian, saya suruh suami saya cepet dong pulang gitu, masih belum kuat gitu kalau sendirian jujur. Tapi kalau ada teman mungkin kita ngobrol, jadi kayak pikiran kita kan nggak berpikir banget gitu. Tadi ke makam gimana nih? Tadi ke makam gimana? Jangan lupa subscribe ya.